Mangkungkum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di acara program Spas. Semua pasti ada solusinya. Assalamualaikum Mbak Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jebakan Batman. Iya bener nih. Tega lu Nan. Ini nggak sengaja ya Mbak. Sumpah nggak sengaja. Kita kontak-kontakan. Yang tadi jadwalnya kapan, tiba-tiba Mbak Monik nanya tentang YouTube. Udah Mbak, ngapain bahas di WA? Langsung aja di podcast. Dan gue dijebak. Help. Mbak Monik, sebelum kita mulai nih, Mbak Monik sekarang memperkenalkan diri dulu. Mbak Monik ini siapa, nama aslinya, sekarang bekerja di mana? Namanya masih Monik. Namanya iya ada dulu juga Monik. Gak usah deh ya nama asli. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu perbankan ya. Oh iya. Gokil. Jadi kalau ada yang telepon ke rumah tuh tahu gitu ya. Bisa bicara dengan Mbak Monik gitu kan. Iya. Oh ya berarti urusannya percateringan, perdekoran dan lain-lain. Kalau ada yang ini dengan ini gitu, oh urusan bank ini. Berarti Mbak Monik ngomong bicara catering, dekor dari mana Mbak? Nama vendornya? Dasarnya di Sushi Flower. Dari Sushi Flower. Catering dan Alamatnya dekorasi. di Sukasari 1 nomor 31. ownernya? Bu Suciati. Panggilannya Bunda Lubis. Bunda Lubis. Kita ngomong apa sih? Iya. Nggak jelas. Lu salah nyari narasumber Nan sebenarnya. Kagak lah. Karena terjebak gini ya. Kan tidak pas, semua pasti ada solusi kan? Betul. Iya kan, kita sharing masalah pengalaman Mbak di dunia marketing. Apa aja sih yang dirasain di dunia itu kan begitu ya? Kadang-kadang ada ketemu pengantin nih, calon pengantin, dia hanya tahu harga dulu, nggak mau tuh ketemu, betul nggak sih Mbak? Bener sih, rata-rata kayak gitu ya. Rata. Tapi yang kadang nyebelinnya mereka pitching ya. Jujur banget sih. Harus jujur. Harus jujur, benar. Tapi kan kita bisa bargain ya, dengan apa kualitas dari satu catering ke catering lain, ya tetap harus itu sebenarnya kan. Betul, karena kan ada amen di middle, di atas itu sebenarnya kan tinggal pemilihan si calon pengantin tersebut kan. Budgeting lah yang penting istilahnya. Ya, budgeting. Dia hanya membandingkan saja, padahal seharusnya ketemu, benar nggak Mbak? Emang lebih enak ketemu. Jadi kita taunya ya paling emang nggak enak itu kalau cuma nyari dari WA. Kita nggak tahu dia maunya apa. Setuju. Kebutuhan dia apa. Jadi kan budgeting berapa. Kalau dia datang, kita kan bisa ngarahin pakai ini Iya. gitu kan. Maksudnya kita bisa ngasih yang harganya di atas atau yang rata-rata atau malah yang ke bawah, ya bisa aja lah semuanya. Bisa Dia diatur maunya, ya. dia maunya apa gitu kan. Asli, gue agak aneh. Gue juga bingung ini ngomong apa ya. Kayaknya udah tahu gitu ya. Gak apa-apa, kan di sini unek-unek keluar ya kan, solusinya gimana kan. Jadi pengantin tuh nggak usah takut buat ketemu ya kan. Masalah jadi atau enggak tuh kan nggak masalah ya dong. Nah sekarang apa sih Mbak suka duka sebagai marketing di dunia wedding? Hanya nanya doang, hilang, nggak dibales gitu. Solusinya bagaimana menghadapi itu? Kalau ada nanya doang terus hilang, kayaknya nggak pernah diambil pusing ya. Kita sih kalau di Sushi Flower bilang ya dia nggak jadi juga insya Allah ada yang lain gitu kan. Emang belum rezekinya gimana kan. Betul. Cuman kadang ini loh, pengantin kadang-kadang ya kita tahu ya kalau mau pengantin itu kan panas ininya apa namanya? Apa tuh? Suasananya. Pengantin tuh harusnya sabar gitu. Sabar gimana Mbak? Sabar. Jadi dia mau nikah itu tuh banyak macamnya nih. Betul. Ya kan? Ini khususnya pengantin ya. Ya jadi yang perempuan, yang laki-laki itu harus sabar. Segala kendala itu bisa dari dalam atau dari luar, faktor internal atau eksternal. Yang internal bisa jadi dia di keluarga atau sesama pasangan berantem nanti akhirnya panaslah suasananya. Kalau dari eksternal ya bisa juga ada unsur PDKT lagi lah dari apa namanya si mantan pacar gitu. Ai, yang seru. bisa membuat nggak jadi.
Sama mungkin yang masalah memingit ini kan. Nah, kenapa tuh? Kita juga harus ada apa namanya, memang ya kata-kata orang tua dulu tuh memang ada maksudnya juga ya. Pernah Hmm. nggak sih calon pengantin 2 hari mau nikah, dia nganterin undangan sendiri, Hmm. terus dia kecelakaan di sini? Astagfirullahaladzim, itu pernah ngalamin ya, Mbak? Pernah. Itu memang merinding Tapi banget. maaf, kondisi masih hidup? Enggak, Innalillahi. iya, Si cowoknya cowoknya itu duaan. sendiri, yang pengantin perempuan masih ada di luar kota tugas kantor. Hmm. Itu benar-benar yang nggak pernah bisa dilupain sepanjang perjalanan dari Susi Flower ya, Hmm. sekitar 18 tahunan tuh. 8 tahun yang lalu. Ya sekitar di 2014 atau 2015 deh dianya nikahnya. Dan Mau akhirnya nikahnya acaranya nggak jadi. ya nggak jadi, mau gimana ya kan. Itu kira-kira nih, Mbak, kadang-kadang kan juga suka ketakutan di pihak pengantin ya, amit-amit hal seperti itu gitu. Ketika mereka kan sudah pelunasan. Itu kan berarti force major ya. Mm-mm. Insya Allah kalau kondisi kayak gitu itu akan dibalikkan semua. Oh gitu. Iya, Di Susi kecuali Flower ya. kecuali kalau memang mereka mau Kebiasaan. pembatalan sepihak karena nggak jadi nikah. Itu kan Oh iya. ada banyak kali saya. Iya betul. Tapi kadang-kadang disimpan dulu tuh. Ntar tahun kapan berikutnya mereka datang lagi, Mbak, ini adik mau nikah, atau Mbak, ini saya jadi nikah lagi dengan orang lain. Iya Ya tetap sih. aja diteruskan aja pembayarannya. Oh gitu. Gitu. Tapi kan kalau ya memang kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi ya. Pelunasan. Itu kan berhubungan dengan mungkin kalau paket dengan MC, Iya. musik, itu gimana? Apa balikin semua atau terkadang kan juga ada beberapa udah nggak ngambil jadwal, udah H-2 harus tetap dibayar. Oh enggak, pada ngerti waktu itu ya. Oh alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada ngerti karena kondisinya Kondisi bukan memang kecelakaan. gitu kan. Iya sih. Apa namanya, Mas ini nggak jadi karena apa, pengantin lakinya nggak ada gitu kan. Udah apa namanya, akhirnya mereka ya udah Mbak nggak usah gitu kan, kita balikan aja lagi semuanya, sampai gedung yang biasanya melakukan apa namanya ketentuan. Mereka kan biasanya kalau gedung lebih ini ya strict kan. Mereka kan punya ketentuan kalau nggak jadi dibalikinnya cuma sekitar 50% karena tinggal 2 hari ya. Atau malah tidak dikembalikan sama sekali. Tapi ini dia yaudah dibalikin lagi semuanya. Ya kadang kondisinya sangat berbeda ya. Terkecuali batal nikah. Ya. Atau ngalamin nggak sih yang posisinya udah vendor udah di lock semua, H-3 minggu tiba-tiba mundur acara. Oh itu nggak apa-apa, jadi kita masih bisa ini kan, pernah ya sejak COVID itu loh, malah setahun itu ya. Kalau COVID kan beda nih, dulu ngalamin ya Mbak gitu, ngalamin posisinya udah H-3 minggu, ada beberapa vendor yang ngerasa keberatan untuk pindah. Iya. Dia ngerasa pengen ada pergantian uang, dalam arti kebijaksanaan. Mundur atau karena udah H-3 minggu, karena kan kalau kayak musik kan dia bawa tim. Kalau mundur sih ya alhamdulillah selama aku handle ya tinggal ganti tanggal aja, karena gedung juga punya ketentuan nggak apa-apa ganti, tapi dalam misalnya 2 kali ganti. Kalau udah 2 kali ganti ya mungkin gak dikembalikan lagi atau nggak bisa dilanjutkan acaranya walaupun H-3 minggu. Iya. Oke. Jadi tinggal ganti tanggal aja gitu. Kita bilang, Bu, waktu itu ke gedung mana, Bu, ini pengantin minta mundur. Oh ya oke, tapi jangan maksudnya sekali ya. Nanti mundur lagi di misalnya tadinya Januari ke Mei, di Mei mundur lagi di Desember. Udah dari Desember kalau dia mau mundur lagi ya mungkin tidak ada pengembalian itu, uang dianggap hilang ya. Emang kalau dirimu minta ganti? Ya enggak, Don sih sebenarnya ngerti ya. Tapi kan kita bicaranya enggak, maksudnya orangnya yang lain yang pernah lu handle. Pernah ada salah satu vendor dia minta setengah karena mungkin ketika buat jadwal itu dia nggak bisa, udah ada event. Misalkan kan di bulan November
ya kan, bulan Desember, Oh, iya, tanggal iya, bulan iya. Desembernya dia nggak bisa. Tapi kan dia punya tim ya sebetulnya. Dia bukan band, bukan musik, Ah, dia MC. oh ya nggak bisa ya, dia Kita sorangan. iya, jadi kan sebenarnya kebijaksanaan, tapi alhamdulillah sih sebenarnya nggak salah juga ya. Mm, Itu kembalikan ke vendor, kita kan punya perjanjian dari awal gitu. Dan kalau Dona pribadi sih selalu ngomong apa adanya, makanya itu fungsinya ketemu Mbak. Iya betul. Kalau banyak itu pengalaman Dona tuh mereka takut duluan tuh ketemu. Kenapa gitu? Ya takut dulu karena katanya takut kalau udah ketemu harus DP. Oh, padahal enggak ya? Tapi ada, Oh, ini nanya siapa ya? nggak apa-apa, santai. Iya, Ini hostnya siapa ya? Gitu. iya. Seharusnya memang saya yang Mbak. Iya. Ini sebenarnya ada bumerang ntar lagi. Tapi tadi Bapak lu bilang, Ada yang karena Dona pernah lihat status gitu ya. Ya dia memang tidak menekankan harus sama dia karena ketemu. Cuman ya wajar kalau misalkan si marketing nge-push katanya. Wajar ya sebenarnya kan memang tugasnya ya. Tapi memang kan kalau Dom pribadi sebenarnya ya udah lu jadi nggak jadi nggak udah, yang penting lu ada kabar. iya benar, daripada kita ngegantung ya, Ya bisa cuma terima yang lain gitu kan. iya kalau Dom sih sama kayak Mbak, jadi ya udah gitu, bukan rezeki kita gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau bisa jadi ada kabar, Mas kita nggak jadi, makasih ya, clear gitu kan. Iya. Tapi ada beberapa yang kita WA hilang gitu. Tapi sebenarnya ketemu itu kan menurut Mbak banyak gak hal-hal positif kita ketemu itu? Ya banyak, kita bisa tahu maunya dia. Mm-mm. Dia seperti apa gitu kan. Kan Kalau- beda-beda orang beda treatnya. Iya. Oh, sama pengantin satu lagi nih. Kenapa? Gue mau ngomong bingung ini. Kok bingung? Minum dulu. Bukan. Agak-agak sedikit ini ya. Sensitif. Gak apa-apa, tapi sebenarnya kebaikan buat mereka loh Mbak. Pengantin kalau bisa jangan terlalu banyak ini apa namanya. Ya yang santuy-santuy aja gimana sih? Standar. Jadi acaranya sampai akhir itu lu ngerti gak sih maksud gue? Oh. Sampai akhirnya jadinya acara A B C D E. dia gitu kan, permintaannya banyak gitu. Maksudnya memang pengantin permintaannya banyak. Permintaan banyak gak apa-apa, cuma jangan direcokin gitu. Ngobrol enak, ngobrol santai. Gitu. Tapi gimana mengalami gini Mbak? Lo juga ngalamin ya, cuma karena saya host, saya lempar ke Anda. Jadi ada pengalaman anak pertama dia ngerasa gagal, kedua gagal, dan akhirnya tiga ke trauma. Gagal maksudnya pernikahannya. Kecewa dengan vendor tersebut. Ya kan, akhirnya mereka punya ketakutan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dia jadi kayak ketakutan. Oh, jadi nyecernya kayak kita. Nah, gimana cara menghadapinya yang seperti itu? Pernah nggak? Pernah sih. Cuman kayaknya Bisa menghadapi ya? iya. Alhamdulillah ya. Diperjelas. Iya sih, betul. Ya kan setiap catering itu sebenarnya punya apa namanya? Ketentuan sendiri-sendiri ya. Bagaimana dia kecewanya ini pasti makanan kurang. Ini satu dekor. Dia nggak boleh datang ketika lagi pemasangan ke malamnya H-1 nggak boleh ngeliat dekor. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Iya, itu maksudnya. Cuman jangan pada saat masih barang ini ya, barang berbelatak. Bahasanya apa belatak? Oh, berantakan. Kalau Dona sih sebenarnya dari awal selalu bilang, ini dekoran jangan kaget kalau jam 3 pagi, jam 4 pagi belum beres. Ya, betul. Kalau datang belum ini pokoknya Mbak santai aja, hari pagi kita clear. Kalau Mbak mau lihat, Mas mau lihat silahkan. Tapi ini kejadiannya waktu itu mereka cerita sendiri gak boleh sama sekali ke gedung. Oh, mungkin dia mau ketok magic kayaknya. Kita sih nggak ngomongin ABC ya, memang nggak salah, makanya belum pernah Mbak ngalamin nih si pengantin kontak gitu kan. Sama Dona tuh chat terus tiba-tiba nggak hilang di WA, nggak bales. Haknya dia H-1 H-2 gitu ngontek Dona, apa H-7 Mas Jadi enggak punya kunci pelaminan enggak? minjam Pengantin itu 2 kali kejadian. Loh, ada Mbak, saya boleh sewa nggak? Lah Mbak maaf udah ada dekor ya belum? Udah, kenapa nggak minta sama orang dekornya?
dia nggak adjust gimana, intinya tuh dia mau sewa kasar. Saya waktu itu, maaf mbak, nggak bisa. Bukannya nggak bisa, karena hari itu juga ada acara. Kedua, dia nggak bisa nganterin dan dia nggak kenal dia. Ketika barang itu setelah acara nggak tahu, maaf ya, Iya. bukan tidak percaya ya. Tapi proses pengangkutan itu kan harus dipikirkan dan Iya, kembali deh, pergi dan kembali. iya. Kalau vendor kan ada komunitas, kita Mm-mm. bisa percaya gitu Mm-mm. kan. Itu pernah ngalamin sampai pernah di salah satu hotel besar, mas bisa dekor atap. Tahu nggak salahnya apa? Apa? Dia nggak mau ketemu. Si dekoratornya. Bukan, si pengantin ini ke kita tuh nggak ada konsultasi. Pas ada masalah baru ngontak kita. Oh. Makanya dia suka greget kalau pengantin tuh nggak mau ketemu gitu. Lu nggak jadi nggak apa-apa, tenang aja gitu. Itu juga nggak masalah kalau kita nanya, No hard wajar. feeling kan? Iya, tenang aja bos. Iya. Santuy. Iya. Jadi kata Mbak Monik nih ya, apa sih pesan-pesan buat pengantin nih kalau yang kayak gitu itu? Kalau Don lihat sih sebenarnya Mbak Monik cuek sama kayak Donan sih sebenarnya ya. Lu datang syukur enggak ya udah, lu Iya. mau ya udah gitu kan. Lu mau dikasih yang terbaik susah ya udah kan. Iya. Tapi ada nggak pesan-pesan buat mereka? Ya, gue nanya pesan juga bingung. Mau pesan apa? Nasi goreng? Ya, pesannya kepada pengantin yang maksudnya yang ketakutan untuk ketakutan. ketemu. Gitu. Justru kalau nggak ketemu kan kita nggak tahu ya maksudnya mereka apa, maunya apa. Ketemu aja dulu, ngobrol gitu kan, terus sharing. Akhirnya dari dia cerita dan kita ngerti maunya mereka, maksud dan tujuan mereka kan tersampaikan. Jadi kita bisa kasih solusi. Kalau memang misalnya budgetnya nggak mencukupi, ya kita pakai budget yang lain, kita turunkan spek gitu kan. Ya, misalnya bunganya kita biasa kasih Casablanca, ya udah mawar aja gitu. Tapi kan tetap pas acara itu kelihatan cantik kan? Itu dengar ya untuk para pengantin, mau mendengar ketemu lah. Iya. Ya. Betul. Nah, pengantin keluarga ya juga orang tua. Jangan hanya diserahkan kepada IO gitu. Iya. IO juga enak, maksudnya IO bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh yang dimaksud oleh vendor-vendor. Cuman kalau pengantin juga datang sama IO dan orang tua, kita juga Lebih bagus sebenarnya. dan ya gimana ya, rasa keterikatan itu kuat gitu ya. Ya, berarti Justru gini loh, mendingan kalian datang ketemu muka. Kenapa banyak bonus? tuh denger ada aja bonusnya Kalau nggak kan. ketemu, ini ngapain gue kasih bonus gitu kan? Paketnya kan, oh dia ini doang ya kan. Berarti yang kita ajuin, oh yaudah, tapi kalau udah ketemu bisa kasih bonus. Bener, betul ya kan? setuju, luar biasa loh. Bener sih mbak. Tuh, jadi jangan takut buat ketemu sama vendor ya. Kayak kita ya, siapapun lah intinya ya. Betul. Ini anggaplah curhatan dari para vendor. Mbak, tadi kan mbak bilang tuh yang kalau bisa dengan orang tua datang juga. Iya. Pernah nggak ngalamin pengantinnya maju duluan, akhirnya pas nikah meeting orang tuanya nggak tahu, akhirnya pengen dirubah semua? Enggak. Belum. Berarti langsung selalu sama orang tua. Kalau kita tanya dekornya seperti apa gitu kan, saya juga bingung dekornya, kata orang tua gitu kan. Biasanya kalau orang tua catering loh. Iya, kalau catering kan terserah mama, kata orang tuanya kan. Kalau dekor saya juga bingung mau dekornya gimana. Ya udah kita hubungan langsung sama pengantin, karena kan memang impiannya pengantin kan biasanya beda sama orang tua. Update terkini. Iya, kalau mau makanan ya bebas lah, terserah rumah mak. Kalau dekor jangan diganggu gugat. Musik, foto juga kadang-kadang biasanya teritorial pengantin tuh. Iya, tuh ya pasti kan? Iya. Maunya dia gimana? Lo pernah ngalamin? Iya? Jadi waktu itu dia maju, enggak mas gimana kita? Terus? Orang tuh ngikutin. Ya benar ngikutin. Cuma pas nikah meeting kan orang pengantin bilang nggak mau ada sungkeman. Kenapa pula? Ada beberapa sekarang ya. Jadi itu kita
kita bisa salahkan ya, Ah, ah. alasan itu haknya mereka ya. Mm. Cuma waktu itu pas tadi kami meeting kita jelasin lagi mau ada suka apa enggak, karena dari pihak kita kan memastikan ada orang tua di situ Ya. tidak sukuman. Orang tua kaget kenapa nggak ada sukuman. Oh, dia nggak ada omongan sama Nah itu yang orang. Mas Donan Iya, tuh iya. itu Ada kenapa- komunikasi ya nah sama itu orang Mas tua. Donan kenapa alangkah baiknya memang orang tua itu ikut. Nah, itu kan yang gue bilang faktor terjadinya berantem itu udara panas itu bisa terjadi di antara faktor internal dan eksternal. Nah Itu satu salah satunya. itu sampai akhirnya si pengantinnya diem kan. Oh iya, akhirnya kan kita nengahin ya. Ah. Oh iya Mbak, bagusnya Mbak pakai sungkem. Udah clear. Nah, maksudnya hal kayak gitu loh. Maksudnya yang kadang juga terjadi ya. Mm. Ya intinya ada aja sih di lapangan. Saya nggak ya yang ngalamin salah satunya itu sih. Itu ada juga yang tiba-tiba maaf keluarga bukan saudara gitu ngalamin nggak yang hari hanya tiba-tiba ikut-ikutan. Oh pasti. Kayak mau ini. Cara Kayak mau dianggap kerja. cara menghadapinya gimana, cara menghadapinya itu. Tapi kan sebenarnya kalau dia mau pahit sama pengantin, Mbak mohon maaf ya ketika hasil notulensia secara teknika meeting ketika ada yang ikut berubah saya bakal tegas dengan mengikuti yang sudah ada seperti itu. Apa gimana ngadepinnya waktu itu? Ya makanya pentingnya MOU gitu ya kan. Lu ada punya kertas nggak yang misalnya surat dia pesanan Oh, ada. surat pesanan kan. Nah itu Jelas, kalau belum. bisa itu dibawa kita sampai acara. Oh jelas. Karena kan itu juga sebagai bukti kita ya, Mm-mm. kekuatan kita untuk kalau misalnya pada saat acara ini keluarga cuma bilang banyak tuh Nan, Mm-mm. kenapa makannya cuma gini aja, kok dekornya gini aja, gini aja gitu kan. Iya ibu maaf ini pesanannya, tunjukin aja Nan. Oh nggak, oh baik tuh ya Mas Don. Tuh Diem terkadang aja jadinya dia. itu yang kadang-kadang terus saya bilang Mbak maaf ini sebenarnya kita ngomong gini bukan ini ya. Iya. Ini pengalaman makanya juga pengantin jadi tahu. Ah, Dulu kalau udah ketemu ini di nih. behind the skin panggung ya. Iya. Backstage. Lo tuh sering Mbak ngomong ketika ketemu sama pengantin tuh lo bawel ya. Maksudnya pahit-pahit tuh jelasin. Tapi ada yang terima, ada yang pusing nggak jadi. Nah, itu gue kayaknya kayak salah satu acara gue di IPB Convention. Waktu itu IPB Convention masih bisa catering dari luar. Pengantin sama keluarga pesan cuma sekian. Sekian porsi, sekian ratus porsi. Lu tahu nggak cekernya 1000-an. Pokoknya misalnya cekernya dia pesan porsian sekitar 700 porsi dengan gubugan, paling itu cuma bisa sekitar 800-an orang datang. Tiba-tiba datang begitu dicek. IPB enaknya itu dia sistem ceker, jadi dua arah. Kita porsian dari kita infokan ke mereka, tapi mereka juga main ceker. Setiap tamu yang datang dari pihak pengelola gedung dia menceker, sama seperti Braja Mustika. Mereka menceker. Nah, itu fungsinya di situ gue baru tahu tuh Nan. Mengapa gedung juga menceker? Jadi bisa cross check. Ya, kalau nggak dari undangan ya. Nah, karena dari undangan. Buku tamu maksudnya. Ya, buku tamu. Jadi cross check itu dari porsian, MOU kita, terus dari ceker sama dari buku tamu. Buku tamu juga udah lebih tuh Nan, itu udah 1.500 orang dan makanan gue waktu itu masih bisa handle buat 1.200 orang. Gue nggak ngerti juga tuh. Tapi 300 orangnya lagi bener-bener udah nggak ada habis semua makanan. Nah, kan itu puyeng ya gitu kan jelek namanya kan, bisa jadi nama catering jelek ya. Akhirnya kan untuk yang selalu gue bawa ada tuh si surat keterangan itu kan, jelas, MOU itu harus ada. Keluarga pengantin, keluarga nih ya Kan protes jelas. ke gue kan. Oh gitu. Protes karena itu lu tadi bilang ada nggak keluarga yang pada hari hanya yang bikin riuh sendiri. Nah keluarga protes kan mereka nggak tahu kan. Akhirnya gue bilang, tante maaf ini mereka yang pesan sekian, tapi kenapa diceker gunanya ke ICC? Kenapa yang diceker sekian orangnya? Harusnya saya cuma bisa provide di 800 orang, tapi cekeran itu udah 1.500.
makanan emang jelas kurang kemana-mana. Ya terus gue minta aja surat dari gedung bahwa pesanan yang dipesan adalah sekian, jumlah tamu yang diceker sekian, dan jumlah undangan yang di buku undangan, buku tamu juga tertulis sekian. Itu belum keluarga yang nulis ya? Jadi kan berarti ngeklop sama yang pesanan ke gue. Jadi dikeluarin sama gedung bahwa Sushi Flower sudah provide sesuai yang dibutuhkan. Tapi tamu dan undangan lebih dari yang diinfokan. Nah besoknya 2 hari kemudian ada dong yang datang. Mbak, kemarin saya mau catering gitu kan, makanan sih alhamdulillah enak, cuman kenapa kurang ya? Capek gue kan ngomongnya. Tenang tante, saya ke dalam sebentar. Gue keluarin surat dari gedung, ini loh gitu. Tapi enggak, ini kalau Jadi dulu aman. ya, kalau dulu kan juga sekarang kan alhamdulillah ya, dulu kita kerjasama, sekarang alhamdulillah punya sendiri ya Mbak. Iya, keren Donan, keren. Nggak belajar lah. Nah kalau Donan Mbak biasanya selalu ada namanya minta kita PIC catering dari keluarga untuk hitung piring di pagi hari. Ya sama berarti. Hitung juga waktu itu. Dia tahu porsinya berapa waktu itu? Ya yang gue bilang tadi ya, keriwatnya ada bagian konsumsinya udah tahu, tapi ini keluarga yang entah keluarganya lagi gitu loh. Bukan si PIC tersebut. Nah akhirnya gue panggil juga aja lagi PIC-nya tersebut gitu. Akhirnya mereka jelasin juga. Diam lah, pada pulang. Lo juga ngalamin Mbak? Pada hilang. Tapi lo juga alhamdulillah masih terkontrol ya. Jadi itu kok tamu gila nih gitu. Porsinya sekian, tapi ini kamu gila-gilaan Mbak. Itu adalah gedung. Terus kayak kita ada lapor dong sama PIC catering. Mbak, ini dikeluarkan porsi ya, makanan masih ada. Lo kalau udah kayak gitu, lo biasanya laporan tuh sama si PIC. Tujuannya biar tidak terjadi hal tidak diinginkan. Iya. Ya itu kan? Udah pasti koordinasi terus kita kan. Kadang-kadang juga kalau misalkan ini makanan masih ada piring udah mau habis, lo nggak mau nyuci dulu, lapor dulu. Ya dong, ini piring tinggal sekian, makanan masih banyak, kita izin cuci ya, kita keluarkan per 20 piring misalkan. Nanti si piringnya nggak keluarin, ketika tinggal berapa 15 lagi baru kita masukin lagi piring itu, disaksikan oleh PIC catering. Cuman kadang hari H PIC susah dicari. Kadang nomor handphone juga kadang nggak aktif. Iya. Jadi itu cari-cari, itu juga pengalaman Donan sih sebenarnya. Sama nggak sih? Kalau aku nggak nyuci piring, lebih kepada piring yang ada aja. Maksudnya piring sate. Kenapa? Karena pada satu kondisi kalau kita nyuci kebalik nanti piring yang ada piringnya masih banyak, makanannya habis, jadi kira kita catering mainin porsian. Oh kita izinkan? Iya. Kan, tapi kan kamu nggak tahu. Iya sekarang kita urusannya nggak mau kalau sama tamu, kalau pribadi sampai kapan nggak ada ketemu Mbak. Menyenangkan hati orang yang ada ketemu. Iya susah, yang penting mah saksi PIC catering dong. Iya. Ya kan, Bu ini sekian kita cuci ya, Bu lihat ya Bu total sekian 20. Dia selalu dari awal udah pahitin dari awal. Bahkan teknik kami itu belum pahitan utamanya di catering Mbak. Iya memang. Krusial dia. Krusial. Kalau dekor masih gimana, orang masih nggak mikir, tapi begitu makanan nggak ada gitu ya. Kan. Sampai setahun berikut, sampai punya anak cucu pun masih diingat. Dulu sampai ngomong waktu 1:30 itu, akhirnya si bapaknya suruh nutup. Pak tutup aja ya. Kenapa Pak? Saya ngundang sosial media dan Facebook. Ngeri ya? Cakep. Makanya itu kadang-kadang itu juga sama. Dia udah ngomong di rumahnya sebelumnya. Ngomong sama ini buat pembelajaran pengantin ya. Ya teknik meeting si pengantin ya mungkin karena belum punya pengalaman, iya aja. Kalau sampaikan mungkin nggak disampaikan. Orang tua saya saran ikut tidak ikut. Ya kalau misalkan pengantinnya mau menyampaikan sih nggak salah. Ya mungkin nggak nyampein. Itu kejadian. Akhirnya untungnya catering kita masih aman lebih gitu ya, tapi kan udah final tuh tinggal ya serem sih sebenarnya waktu itu.
ya tuh mas tutup aja loh pak, tutup belum beres acara, tutup aja, tutup semua ya. Ya kita kan ngikut ya, akhirnya bapaknya minta maaf sih. Oh. Cuma yang orang Emang tamu, kesalahan dia kan. ya akhirnya tamu tuh pada bingung udah tutup semua. Tapi itu Lu beli gorengan aja di depan. Sak gerobak-gerobaknya. nah lu ngalamin juga waktu lu masih kuliah, jadi temen tuh nikah di satu gedung di Bogor, itu gila jam 12 udah habis Pak. Keren ya. Tapi bukan Oh, donan taruh- ya, iya, taruh di mana mukanya tuh? belum ngerti dunia wedding, tapi akhirnya flashback donan dong. Dulu gue pernah ngalamin, ini ternyata ini kali ya gitu masalahnya. Itu jam 12 sudah habis, habis itu waktu itu. Ya, karena itu lu nggak mikir, nggak ngerti. Iya. Cuman ini jangan takut ya pengantin, para calon pengantin ini satu di antara 1.000 lah kira-kira kondisi kayak gini. Cuma itu memang makanya kalau memang undangan yang dipesan yang dipesan di percetakan sekian, jujurlah kepada catering. Pokoknya kalau semua rule itu diikuti, insya Allah nggak akan ada ini. Makanya konsultasi Iya. itu penting, datang ketemu ngobrol gimana solusinya, berapa undangan, itu kan jelas. Iya. Kadang yang jadi khawatir kan mereka nggak mau ketemu. Iya. Setuju nggak sih? Betul. Ya itu makanya mungkin ya kalau mau ketemunya gara-gara mereka juga nggak mau jujur ya soal berapa undangan yang dipesan, Betul. berapa undangan yang disebar, dan berapa undangan yang diinfokan ke catering. Kalau misalnya undangan yang diinfokan ke catering sekian, ya insya Allah sih aman-aman aja. Sejauh ini satu dia, maksudnya ya setahun ya cuma sekali lah, nggak yang kayak gitu ya. Makanya ada sepas mbak, semua pasti ada solusinya. Makanya jangan takut. Betul tidak? Betul lah. Ya, tadi kan kita bicara nih ngomongin masa preweddingan buat ya mungkin para calon pengantin ya. Sekarang kita membahas masalah per-YouTuber ya mbak. Karena kan awal kita itu sebenarnya. Gue nelfon dia itu memang mau nanya YouTube. Nah, mau diapain channel gue gue. Tapi udah keren loh. Kalau ini boleh dong kayak Donan lebih menjelaskan ya. Ya pengalaman sebenarnya. Tapi Mbak juga punya pengalaman apa sih yang lu sebelum Donan menjelaskan nih, lu pengen tahu Mbak kok bisa bikin tuh jadi YouTuber? Enggak sebenarnya, cuman kan pas Covid nggak ngerti ya mau ngapain. Gue ngedit aja jadi gini, gue post aja gitu. Terus itu 2000 berapa? 2020 kan? Ya, 2019. Enggak, maksudnya gue bikin itu. Bikin 2020. Ya. Yang cuman 1 menitan gitu kan. Terus ya, akhirnya apa sih? Apa YouTube-nya? Konten tentang apa sih itu, Mbak? Nggak ngerti. Aku juga bingung. Tapi ada niat serius ke sana? Ada. Maksudnya udah kayak gitu deh, akhirnya Covid udah gak selesai kan mulai ada pergerakan dikit kan. Nah udahlah, nanti dulu deh. Tapi sekarang kok kayaknya enak lagi. Gue bikin lagi deh. Nan udah apain ini Nan gitu. Don juga sama belum. Tapi Don itu sebenarnya awalnya iseng. Karena kan dulu basicnya kan emang seneng syuting ya Mbak. Ya. Beberapa FTV, sinetron, stripping ngalamin ya. Nah setelah itu mikir kayaknya nggak mungkin deh bisa terus di situ. Karena nggak fokus. Pernah kita ambil salah satu sinetron stripping waktu itu. Udah nggak mau syuting Mbak. Cuman waktu itu orang castingnya udah syuting dulu aja, nanti gua atur gitu kan. Ternyata itu ratingnya bagus. Dan pihak lapangan sutradara nggak mau pemainnya punya cabang lain. Kenapa gitu? Ya lu harus fokus di stripping. Udah gitu peran Dona waktu itu kan agak lumayan bagus waktu itu. Akhirnya dia nggak fokus Mbak, lagi syuting tiba-tiba klien nelfon. Ya dulu cerita dulu ya kan. Iya. Mbak, Mas orang tua saya pengen ketemu, bisa kapan ya? Modar gue dulu ya, dulu kan. Akhirnya oh iya Mbak, nanti saya jadwalin gitu kan. Sedangkan itu pas tayangan pertama rating udah tinggi Mbak, rating 1 gitu. Waduh kok gimana, akhirnya memutuskan untuk fokus di dunia wedding kan. Karena kecapean. Waktu itu istri masih di Bandung, dinas di sana. Jadi Bandung syuting, pulang ke Bogor ngurusin event. Dan akhirnya kena sinus karena kan kecapean, flu nggak berhenti. Akhirnya sinus kan. Udah syuting juga udah nggak bener, event juga mata udah nggak jelas udah begini ya kan. Wah pokoknya udah nggak karuan. Itu merah lu udah hilang tuh mata lu. Iyalah, ya keren lagi ya. Itu ngalamin di situ Mbak, dan akhirnya kangen nih sama itu, ditambah posisinya lagi pandemi.
Nah di pandemi itu Dunan bikin salah satu, ini kebetulan ada acara di rumah ketua panitia Dunan, gue ngapain bikin sketsa waktu itu, kok seru ya, akhirnya buka YouTube iseng ngomong sama anak, iseng ternyata ada beberapa viewer yang naik sampai 78.000 viewer penonton. Seriusan? Iya. Oh, Dan subscriber tiba-tiba naik dengan drastis hari itu tuh. Di situ baru fokus yang ngalamin gitu nggak sih? Namanya iseng tiba-tiba jadi ketagihan. ya belum sih. Tapi ketagihan nggak Akan. sih? Hah? Ketagihan nggak sih buka YouTube? Iya, maksudnya kalau ngelihat view-nya naik gitu kan kayaknya bahagia gitu ya. Iya. Sama kayak misalnya kondisi ini sama seperti misalnya pengantin itu apa namanya? Setelah selesai acara dan acara sukses sama kan rasanya. Iya. Bener kan? Itu Masalah punya kebahagiaan sendiri gitu. iya. Dan memang awal nggak mikirin uang Hmm. di YouTube, tapi lama-lama efeknya waktu itu dapat villa gratis, terus nambah kayak udah pasarin villa gue, akhirnya beberapa dapat Endorse lu juga. ya. Iya, dapat cuan-cuan gitu, tapi dari itu belum. Tapi waktu itu viewer udah 4.500 Mbak, sedangkan di itu kan di 4.000. 4.000. Bukan lihat dari hasil tayangan yang kita tonton ya. Itu ada lagi tuh yang misalnya tanya kita. Cuma subscriber kurang. Orang biasanya yang susah itu kan saya subscriber penuh, viewer kurang, dan terbalik. Oh. Jadi yang subscriber kurang 20 Pak Mbak. Harusnya lu telepon kita. Lu ini kita. Waktu itu karena kurang wedding. kurang 20. Enggak, karena waktu itu udah weddingan, udah mulai lancar. Ya, justru bagus harusnya lu wedding. Ini orang-orang yang datang tuh pengantin rusak ya. Tuh Mbak. Sekarang kita itu kontennya makanan. Ya, makanan ngeditnya belum. Waktu ngeditnya susah. Ini solusi ya. Gue merasakan ternyata ngedit tuh susah. Iya kan, waktu butuh feeling. Ya kan, bukan hanya asal jebret aja kan, butuh feeling. Lama-lama nggak kepegang, ditambah ngejar viewer itu susah karena cuma 10 menit tayangan, karena kelamaan bosan itu pun orang bakal skip. Kalau bosan, apalagi muka gue bosan skip gitu kan. Ya dong. Itu salah satu permukaan kalau nggak pede gitu. Orang kayak gini lucu, karakter dapat, bawelnya udah oke ya kan. Aduh. Itu akhirnya Mbak, lu kepikiran anjir nih kayaknya harus dirubah. Akhirnya buka ini podcast. Karena podcast pertama ngedit nggak banyak, cuman masukin opening, ini kita bahas, closing, clear. Iya keren. Ayah. Nan, ini ngomong-ngomong studio lu keren. Sewain nggak ya? Butuh promosi dia. Terima kasih Sun, terima kasih. Yoi. Memang awalnya sih sebenarnya ini sebenarnya studio foto Mbak. Awalnya rumah yang udah 10 tahun gak diisi, belum bangun, daripada dikontakin sayang, buka studio foto. Ada foto keluarga, foto macam-macam lah di sini ya. Nama studionya 1985. Ini. Kenapa? Tahun lahir gue. Oke. Tawan tuanya gue. Gue masih 20. Anjay. 20. Lebih banyak. Ngomongnya gak enak, ngomongin gitu. 1985. Akhirnya lama-lama kenapa nggak bikin podcast, itu belajar mah nggak ngerti dunia perpodcastan. Cuman ya tahu gitu loh, kayaknya kalau satu kamera gue capek ngedit nih gitu. Mikirin gimana caranya supaya nggak banyak edit 3 kamera dong pakai kayak sekarang. Gitu kan. Akhirnya tadi biasa aja, lama-lama dirubah nih perdana Mbak, warna hitam loh Mbak Monik nih. Putih. Baru perdana nih Mbak Monik nih. Emang tadinya apa dia? Putih. Ini aja. Putih warna. Ya Mbak nonton nggak? Iya, maksudnya beda, tapi kan? Cat dinding aja kan? Dinding sama meja kan yang awal kayu kecil lagi, sempit, ini kan gede luas. Iyalah orang dekor, tapi nggak dimanfaatin buat dekor, lu bagaimana? Iya, makanya digini. Bantuan dari teman-teman saya di sini supportnya lah. Alhamdulillah berjalan gitu. Sekarang udah mulai lengkap, udah mulai berjalan dengan enak, alhamdulillah gitu. Makanya kepikir lagi di Bogor belum ada nih rental podcast. Rental podcast. Ya Mbak Monik bisa kok di situ, tenang Mbak. Nih Mbak, sekarang Mbak larinya mau kemana nih? Kita ngomongin Mbak nih, solusi Mbak nih mau apa sih yang Mbak rasain ketika bikin YouTube lama-lama kok gue pengen lebih serius ya kan? Gue tuh pengen bikin wedding needs sebenarnya. Jadi apapun yang ada tentang perweddingan, gue masukin di YouTube gue gitu. Jadi mau dia dari
bikin prewed, foto prewed, terus make up, dekor-dekor di Bogor, catering-catering di Bogor, entertain di Bogor, kemudian MC segala macam. Setelah itu wedding needs-nya gitu. Arahnya si channel ini ya. Kan bisa ngebahas Susi Flower ketika Susi Flower lagi ngedekor, Mbak ambil gambar ya masukin tayangan. Nah itu, gue perlu menguatkan diri supaya pede depan Kan kamera. nggak harus ngeliatin muka, Mbak. Jadi gimana? Tinggal kameranya gini aja udah keluar. Oh. Jadi Mbak ngomong aja di sini apa. Orang sebenarnya terkadang hanya pengen tahu tempatnya di mana. Captionnya Oke. apa. Nah bikin captionan gue gak ngerti. Itu Caption kadang-kadang pro kontra ya, Mbak. Eh, Do ngalamin ya pro kontra untuk bikin caption sampai akhir show dirubah, do ngalamin. Padahal kadang-kadang ya caption yang kita nggak, aduh males gue mikir gitu ya, tiba-tiba kok banyak ya yang nonton, iya kan? Itu hashtag sama hashtag tahu kan hashtag. Iya, kalau Yang kita hashtag masih upload mending kan. lah ya, masih Nggak bisa kelihatan ngambil lah. dari keywords tool.io itu. Gue jujur banget ya. Nggak apa-apa. Nah kalau caption, Iya. gue kan bukan ini, gue biasa kan behind the skin bukannya. Tapi kalau untuk caption weddingan aman sih, Mbak. Wedding outdoor semi indoor, indoor semi outdoor. Nah. Tema ini itu masuk, nggak susah itu. Tapi yang susah tuh kadang konsep podcast bener caption tuh. Itu kan kalau misalnya wedding ya, yang ada di YouTube juga prewed 1, prewed 2, prewed 3 ya, karena kan lu ketawain kemarin. Maksudnya Jadi kalau wedding 1, wedding 2, wedding 3 kan bingung. ini kita sharing ya. Heeh. Kan Bang kemarin bilang, "Nan lihat YouTube gue." gitu. Iya dong. Nah, Nah, kan. Akhirnya dong lihat nih. Ini foto doang di slideshow. ya emang gue puyeng. Kalau bisa ada cerita kayak itu kan sebenarnya Mbak bisa pakai rata-rata orang pakai KineMaster deh handphone. Misalkan Mbak cari yang apa namanya yang nggak ada, sebentar, ada yang Mantan telepon, pacar. mantan pacar sekarang istri. Lanjut lagi ya. Jadi posisinya itu tadi ngomong apa sih? Oh, KineMaster. KineMaster. Nah, Cari yang nggak ada watermarknya, Mbak. oh, oke. Ya, Heeh, nggak masalah dong. heeh. Itu bisa beli di Tokped. KineMasternya. Bisa harga 10 Oh. atau 15.000 itu chat-chatan ngasih linknya nanti dia. Oh gitu. Itu bisa. Jadi teman-teman kalau misalkan Heeh, ini banyak kan suka banyak orang takut. Ini sharing ya. heeh. Si- YouTuber pemula. Ini Mari nggak merapat. apa-apa ya. Iya. Solusi itu bisa dari narasumber dari kita ya. Karena kan gue juga masih Solusi, iya. mencari jalan ini. Ya. Terus? Nah, terus salah satunya itu yang Don alamin itu nggak bisa pakai itulah salah satunya yang ada watermarknya ya kan. Tapi thanks banget buat KineMaster ya masih ngasih itu gitu. Emang ada yang watermarknya? Ya rata kalau Mbak di aplikasi download ya gratis tapi ada watermarknya. Tapi kalau Mbak bayar itu nggak, cuma sekali bayar doang. Iya. Tapi biasanya ada pengupdatean, biasanya berapa bulan hilang, beli lagi cuma 15.000 nggak masalah dong. Iya. Dan itu simpel banget ngedit di situ. Oh, oke. Satu. Ya. Kedua, kalau mau misalkan mau bagus pakai gimbal, tapi kan nggak harus pakai gimbal. Gimbal apa? Yang bisa Oh. Kang gimbal Bala-bala aja gua suka. nggak tahu. Iya, Ya iya. kan? Nah, itu handphone. Tapi kalau misalkan nggak pusing, sebenarnya pakai tripod tadi itu loh, Bang. Itu bisa. Nah, Yang ini. sebenarnya hanya pakai handphone pun udah bisa, apalagi cuma liputannya. Mbak udah nonton kan yang waktu yang video Donan terakhir dong kirim Belum. contoh yang weddingan. Yang ada yang nyanyi-nyanyi, yang nari joget-joget. Basic awal Donan lagi ngedekor awal sampai pagi hari. Ya setelah Donan liputan dekoran seperti apa, Don masukin foto-foto sama videonya. Don dari situ banyak dapat pengantin loh, Mbak. Oh ya? Kan Don bilang, Alhamdulillah. gue nggak dapat dari YouTube, tapi dari situ dapat. Nah, Mas, saya lihat di YouTube-nya ini dekoran Mas, iya. Saya bisa konsultasi nggak? Akhirnya itu rata malah jadi yang udah kayak gitu. iya. Tapi di situ pun tidak menutup mungkin ke vendor lain, nggak masalah, rezeki nggak akan ketukar, kita berbagi ya.
dia cuma nanya tempat doang, silakan saya udah punya vendor, ya udah kita kasih aja, Iya, nggak betul. masalah dong, ya kan. Itu yang udah rasain sih. Bagi-bagi rezeki. Iya, tapi sebenarnya orang kayak Mbak tuh cocok loh Mbak buat kayak kuliner makanan. Pertama ketawa Mbak udah khas. Ya dong nih makannya begini, lagi orang catering ngerti dong makanan itu apa ya kan. Tinggal pasang tripod, itu kan cuman kurang lebih 30-50 ribu lah. Ya Heeh. kan. Kalau mau bagus lagi beli headsetnya itu yang itu kalau Mbak cek di Shopee. Shopee, Tokped cuman 150 ribuan Oh. yang tempel di sini. Heeh. Memang bisa pakai handphone. Tapi kalau memang suaranya pengen lebih jelas Iya ya, karena kan kadang-kadang ada background suara di jalan. ini orang kan. Iya. Pas acara kan banyak Jadi manusia. jadi sebenarnya hanya modal 200 ribu itu udah jalan. Kalau pengen hasil kualitasnya bagus, dapat kualitas lumayan bagus lah. Kalau pakai handphone pun bisa. Cuman ya suara dari luar otomatis kedengeran. Contoh kita kayak gini nih ngomong, kan lebih detail jelas. Coba hanya speaker dari kamera, pasti kemana-mana masuk suaranya. Oh, oke. Oke. Ada lagi yang bagus, yang harganya, yang wireless yang gede, itu kan kalau yang Saramoni kan mahal ya, 2 juta. Untuk pemula, gue punya budget lebih nih, ada yang gopean. Jadi harga tidak membohongi hasil ya. Iya maksudnya minimal oke lah pakai kamera handphone, tapi maksudnya itu bisa salah satu pendukung. Misalkan belum ada uang ya handphonenya dulu. Iya. Banyak kok youtuber yang hanya dari handphone. Do bicara bukan dari udah jago ya, tapi lu juga pengalaman dari mereka-mereka yang sudah sekarang lumayan besar gitu kan, dari beberapa kuliner yang dia pakai apa monopod ya, bukan monopod, kamera apa sih, GoPro. Nggak ngerti lah gue nanti. Ya. Kan baru. Ya pakai handphone Iya, lah, aman lah siap. gitu. Kalau saran sebenarnya ibaratkan kita masuk tol jangan bisa mundur lagi. Iya. Harus maju gitu loh Mbak. Iya, Kayak Donan nih, udah bisa-bisa. Tapi Nan itu kan kadang-kadang ada di YouTube yang bilang jasa subscriber, jasa views. Jangan. Nggak usah ya? Katanya nanti ujung-ujungnya bakal ada masalah. Oh gitu, karena udah ketahuan ya. Ya maksudnya Jadi lebih kita, baik alami sih iya alami aja sebenarnya. ya, berjuang dari Ya, bawah gitu. sekarang gini Mbak, ada orang yang beli sampai yang subscriber udah, jadi dia beli dengan yang orang yang subscriber udah tinggi. Iya. Dia berharap untuk banyak penonton dong. Iya. Iya dong. Wah, Tapi nggak ada yang nonton ya? Kalau orang nggak suka nggak nonton Iya aja. benar. Jadi sama aja bohong ya. Iya. Ada teman Donan. Ah. Dia termasuk yang udah punya nama gitu kan. Dia bikin alhamdulillah dapat uang per bulan. Tapi karena gitu aja lama-lama kan nggak jamin. Sebenarnya kan cuman kalau nggak salah ya, ketika dapat 1000 subscriber plus viewer 4000, Mbak itu udah bisa dapat uang. Cuma kita bisa kan mempertahankan viewernya, tayangannya. Iya. Kalau tayangan 1000 subscriber 4000 viewer, kalau 1 juta dapat gede Mbak. Iya. Lu udah banyak ya sub sama viewer. Tapi kan viewernya sini turun. Ya karena belum fokus. Makanya ini kemarin ini kita udah lama loh nggak tayang loh. Ini baru mau upload lagi yang ini loh Mbak. Iya karena gue dijebak gitu. Alhamdulillah dapat Mbak. Banyak yang mau, cuman itu ngatur jadwal. Memang kita kan masih jatuhnya baru 3 episode, Mbak masuk 4 episode nih. Ya kan. Ini tuh banyak PR ya Mbak. Kemarin tuh gara-gara sama kejebak teman juga. Ngomong-ngomong, udah jalan aja katanya. Lu nih? Iya, emang bikin ini. Belum gini, masih belum meja, belum ada sebagainya. Udah pakai alat gue katanya. Bener ya? Ya udah gitu. Tau-taunya kan beli ini anjir. Pinter temen lu. Tapi ya emang niat bener kan? Iya, bener. Ya oke gitu. Terus lama-lama kan kurang ini. Ya udah kan mikirnya nanggung gue gitu ya, kan. Ya udah jalan tol lu nya kan, iya, gak bisa mundur dong. Sayang udah beli ini gitu kan. Ya, akhirnya yang terakhir kamera. Gak support ya. Beli lagi. Lah, ini beda sama kamera lu foto dulu. Jadi gini, ada beberapa kamera yang nggak untuk podcast ya. Ada yang support HDMI, ada yang tidak. Nggak bisa dipakai. Yang lalu bisa, juga. kita nggak sebut merek ya. Itu ada yang nggak bisa. Akhirnya Don beli dengan seragam dengan merek yang sama, semua kan sama mereknya. Oh iya, betul. Ya, gitu. Jadi ternyata juga ada yang kamera ini overhead. Ini kamera lu tinggal di sini. Yang enggak lah, bawa pulang. Pokoknya alat yang penting nggak disimpan di studio. Kita bawa pulang. Lebih aman. Mengandung accounting. Kayak gitu Mbak, maksudnya
ini juga meminimalis budget sebenarnya, kayak bill lighting yang harganya sekian, cari yang lebih murah. Tadinya kan ini harganya 1,9, akhirnya dapetin Gope 2. Berarti benar-benar harus Kali pintar-pintar lampu. kita pitching ya. Ya itu proses, makanya kan kadang syuting kadang belum. Sebenarnya yang mau ikut podcast banyak, Mbak. Gitu? Iyalah Ikut ya. mau dong. Tapi kan ini promosi juga. Ya kan, walaupun ya hasilnya kembali ke rezeki masing-masing, tapi kan kita di deskripsi ketika Mbak nih, udah bakal minta linknya Mbak nih, link Oke. YouTube Mbak, link SF atau nomor kontaknya Mbak, nanti kita minta. Jadi biar nanti ketika ada yang stuck sama apa jasa dekor cateringnya, bisa langsung kontak Mbak. Gitu. Kita juga nggak, walaupun kita sama main vendor, tapi rezeki udah yang ngatur ya Mbak. Betul. Saling support. Saya support ya. Kami Apalagi- sesama vendor loh. Tapi senior saya ini. Bukan. Masih belajar juga saya. Tapi tertarik nggak bikin YouTube kayak gini? Iya sih Nan. Cuman ya mengandung accounting nih Nan. Jadi sewa aja di sini ya. Oh iya dong. Bagus tuh promosinya. Tenang Mbak, kalau Mbak mau langganan member itu lebih murah Mbak. Tepuk tangan sebelah sana. Karena sih gue di endorse sama dia. Tapi bisa kok Mbak, tenang aja, harga kita jauh lebih murah. Tapi kalau misalkan saya mau paket Mas 1 bulan per minggu sekali, itu ada paket lebih murah lagi. Sama juga dong ya. Berarti lu all in one solution. Gue mau Iya. foto prewed no di luar no. Depan bisa. Gue mau indoor. Bisa, ini ada Instagramnya kalau di Studio 1985. 2 kali. Susi Flower. Tapi jujur loh, dulu pertama kali itu ada satu hotel di Bogor kan. Nah itu yang gue tiba-tiba teringat. Doa ingat kok itu. Gimana sih itu ceritanya? Ceritanya sih saya datang ke tempat SF, nanya catering. Waktu itu ya? Dan memang Don kasih pilihan pengantin minumnya SF. Tapi kan udah foto. Perasaan gue. Udah foto kan itu? Udah. Iya kan? Dona tuh buka WO gara-gara dulu sempet nggak dibayar sama vendor. Jadi akhirnya Akhirnya mikir. gue bete, gue bikin aja lah sendiri gitu Itu ya. masih rumahan. Lama-lama berani ke gedung. Tapi belum berani untuk punya sendiri karena kan resikonya tinggi ya Mbak. Gedung itu punya perhitungan yang bener matang kan. Nah, itu terus pengantin saya minta si flower cateringnya enak. Tapi memang jujur Don lakuin punya catering, Don lakuin si flower cateringnya mantap banget. Terima kasih. Asli enak dan anjir Alhamdulillah. ketagihan apa pasti. Ini nggak ngada-ngada ya, ini asli enak. Kadang-kadang kan ada yang nggak stabil untuk rasa kan. Kalau Don ngalamin sih mantep lah, emang udah senior Bogor juga lah. Banyak Nan yang senior. Kamu saya berasa tua ya, berasa tua ya. Tapi enak banget tuh, kita ketemu ngomongin itu yang Mbak bilang, tiba-tiba Mbak ngasih bonus, Mbak ini paketnya pengantin mau ini. Karena Yaudah ketemu deh. kan. Iya, yaudah Mas, yaudah nih kasih free aja buat lu. Lumayan tuh. Oh yang di situ ya Nan ya? Yang waktu itu yang di Mira ya? Disebut sama dia Iya, ya. salah. Nggak apa-apa. Iya bener kan? Iya di situ. Oh bener iya. Itu kan ngalamin juga Mbak. Keluarga ada tiba-tiba makanan prasmanan minta dibuka. Ngalamin nggak sih? Tahu Iya nggak itu sih? kan, waktu itu juga di situ gitu kan? Itu kan gitu. Ah. Untungnya kita ya itu kita punya data semua Iya, kan. betul. Yang menghadapi waktu itu safety waktu itu WO kan. Ibu nggak bisa buka sekarang, tapi saya keluarganya mengatasnamakan keluarga. Iya, masuk ke banyak kayak gitu ya. Iya, akhirnya Nggak bisa. nggak bisa, tetap kita kalau ibu mau silakan ngomong sama pengantin atau Keluarga orang inti, tua. ya. Iya, keluarga inti dulu silakan tanya. Nggak berani, ujungnya minta maaf sih. Nah maksudnya tuh hal gitu ya kita sebagai ibu mohon maaf tegas, Iya. ya kan. Dan mau nggak mau harus tegas, nggak tegas acara udah nggak. Karuan, Iya. ya kan? Itu ngalamin loh Mbak. Kita masang di batas sampai jam sekian doang, ya kan. Oh, bener. Aduh, gila ini tempat. Itu 2015 loh Nan. Berapa sih? Oh iya. Makanya gue kan tadi malam memang ada sesuatu yang harus gue cari. Ada form. Akhirnya, oh iya, fotoin. Form Susi Flower kan, ada yang gue cari gitu. Gue buka dan semua email gue kan, begitulah ngapain gue ngirim email ke si Donan ini gitu ya. Jejak digital emang kejam. Tapi luar biasa kerja sama Susi Flower tuh nggak capek deh. Kita udah bakal terima beres, tidur pun nyaman. Alhamdulillah. Kasih Donan. Berkat Mbak, alhamdulillah waktu itu dulu kan sempat punya mobil, akhirnya nggak kebayar Mbak dulu.
Tapi memang yang bikin masalah bukan nggak bayar, si mobilnya ngerengek terus. Oh. Jadi dikit-dikit rusak, dikit-dikit Yang lu bawa rusak. pulang pergi Bandung Bogor toh? Bukan. Oh, ada lagi? Itu enggak, itu sebelumnya nggak berani bawa itu karena pernah panas, AC nggak keluar. Itu ngalamin adalah satu itu nggak, dia akhirnya waktu itu ya udah nggak dilanjutkan mobil itu. Nah, hasil dari itu yang dari event yang Demira, udah punya tabungan sedikit perdana, udah punya mobil lagi. Bukan perdana, kedua kali. Masuk kedua punya mobil yang sekarang lu pakai. Oh, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang berminat di WEO? Tapi nabung bang, Berguru lah pada adonan. ini guru saya. Di situ Hero nekat ambil kan, karena posisi anak Bogor Bandung, kalau mobil itu nggak sanggup kan. Nah, ya seperti kayak mobil orang tua itu, akhirnya mobil itu sampai sekarang masih ada dari hasil dia salah satu tambahan dari situ. Dia adalah ini. Bukan hasil beli cash ya, kredit. Kak Papa udah lunas kan? Udah, alhamdulillah. Aduh. Tapi seru ya Mbak. 2014 lu belum nikah berarti kan? Udah lah. Udah ya? Udah. 2014. Tapi masih bolak-balik kan? Iya, bolak-balik, dan itu juga doang nggak bisa ngambil banyak event karena masih stripping juga. Stripping udah enggak. Masa sih? Stripping terakhir itu 2015. Oh, setelah event kita do masih ngambil syuting waktu itu yang iya kan tadi, masih ada kan. Perasaan lu wanenan gitu kan. Syuting. Gua lagi syuting Mbak gitu. Oke. Ya, stripping FTV masih aman, kalau udah stripping gila. Akhirnya sebenarnya masih ketagihan waktu itu. Jadi waktu salah satu center stripping yang lagi tenar, dunia terbalik sih jelasnya waktu itu, nggak ngambil lagi Mbak, terus tawarin temen bulan puasa. Pikiran donan bulan puasa nggak ada event dong, aman dong ya kan. Ternyata gila, di bulan puasa orang yang nanyain paket wedding itu banyak. Yang pengantin udah booking pada ngajakin ketemu, mas santai kan, 1 minggu kita bisa ketemu karena puasa kan. Coba Mbak, ini gua gimana ngaturnya, ampun stres karena tergiur dengan bayaran 3 kali lipat dari yang sebelumnya. 3 kali lipat pembayarannya. Lu kayaknya harus udah mulai autopilot kalau kayak gitu. Iya, ya tapi kan? ya akhirnya banyak kejadian waktu itu ya, mikirnya waktu itu sempet ketika lagi syuting itu kecurian di Bandung emas 20 gram. Ada yang masuk, akhirnya kan udah deh nggak bisa deh, takut anak kenapa-apa. Akhirnya udah memutuskan salah satu ya. Salah satu akhirnya memutuskan untuk fokus di wedding. Tapi lu nggak kangen sama dunia syuting? Kangen. Kita buat aja yuk. Ya, ini salah satu kerinduan donan ini kan, ini sebetulnya buat sekarang. Begitu. Ini salah satu kerinduan ya itu kan. Beberapa kali kan juga emang kolaborasi sama artis kan, sama Cuy pernah, sama Rico Feral pernah, dan lumayan view. Yang itu yang waktu naik itu cuma gara-gara ngebahas mobil baru ya, lagi rame-ramenya mobil waktu itu. Mobil dulu ngebahas mobil baru Cuy. Itu viewer sampai 78.000 terakhir. Ya? Iya. Nah, sekarang lu nanti viewer lu yang berapa, dan kalau lu podcast sama gue gak jamin ya. Insya Allah Mbak, yang penting kita matengin dulu nih gitu kan. Kalian tipikal yang berjalan aja gitu, tipikal yang berjalan dengan 5 menit lagi ya Mbak ya. Berjalan aja gitu, karena dia dulu buka dekor sama, awalnya mau bicara buat foto priwet, properti lama-lama punya kursi sewa gitu awalnya. Apa aja lah ya, jalan dulu. Nah ini sama, studio nggak bayar ya kan, paling modelin properti alat itu kan juga nggak basi buat donan, karena don masih di bidang foto sampai sekarang masih berjalan, punya timnya. Alhamdulillah alat ini kan juga masih temen, tapi kalau buat sekarang kayaknya untuk alat ini yang 3 ini akan kita kasih gitu. Ini karena kita bakal insya Allah ini kan udah mulai mateng, kita bisa sehari nanti syuting sampai 3 narasumber. Iya, dan nggak ngabisin waktu juga. Gue mau nanya satu, ini kalau misalnya ada orang mau mau foto prewed di studio lu, itu harus tim lu atau? Oh enggak, wah dibalik tanya nih, promosi bantu promosi terus. Iya maksudnya gue tanya. Beneran. Jadi gini Mbak, jadi kalau misalkan kita rental bisa, studionya aja, kita murah-murah, tapi untuk harga nggak di sini ya, nggak enak. Iya. Gitu. Ya.
Atau hubungin gue. Ya bisa, hubungin Mbak Monik. Oke, sewa studio doang itu bisa, jasa dari kita juga bisa. Tapi memang kita lebih prioritaskan orang yang mau sewa rental. Kita lebih menjual tempatnya aja. Jadi membuka untuk para vendor yang fotografer terutama yang pengen kalau misalkan pengantinnya saya juga bisa foto, bisa ke tempatnya doang, bisa. Kita punya fasilitas lighting, misalkan butuh kamera kita juga bisa sewa kamera juga. Oh bisa sewa. Ya Tapi sama orang ya kali enggak. Ya intinya yang bisa sewa hanya fotografer ya. Iya. Kalau ya betul. Kalau gue tiba gue ujuk-ujuk, kan gue pinjam foto, gue juga megang kayak gue bingung. Tapi ada yang bisa Mbak. Gitu. Kita intinya di sini karena intinya sebenarnya kita nggak terlalu fokus ke sana. Tapi kalau emang ada silahkan. Bukan nanti cuekin, enggak, tetap kita bakal kasih, tetap kita servis yang baik. Ini semuanya jadi cuan ya Nan. Iya. Karena memang di sini fokusnya sebenarnya ke podcast. Dan ingat harus booking sebelumnya. Iya. Takutnya kita juga punya jadwal booking Podcast juga. Ya memang untuk rental podcast baru kita mulai sekarang kita kasih. Kalau mereka belum kita promosiin kan. Nah sekarang nih udah silahkan kalau yang mau enggak untuk studio rentalnya berapa, karena di Bogor belum ada, Jakarta sudah ada. Oh gitu, Jakarta sudah ada. keren. Jadi gue makan nih Mike. Pak minum dulu dong Mbak, belum minum Siap. tadi. Kalau minum kan nggak lucu kan, ya kan? Bener. Ini Mbak ya. Nan, lu bikin dua untuk kamu muncrat. Ini ketiga kalinya dong kayak gini. Tapi semoga penonton nggak bosen deh. Mbak Monik, makasih ya. Aku yang makasih. Enak kan? Lu kasih Ngalir kan? tahu per YouTubean. Doain ya semua. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya apa? Mulai etc. Setelah nanti dong izin linknya dimasukin ke YouTube kan ya. Siap. Di situ juga ada foto-foto private-nya paketnya Mbak Monik juga kan. Nanti bisa langsung kontak Mbak Monik kalau misalkan jasa dari Susi Flower atau yang lainnya. Apa misalkan support YouTube-nya Mbak Monik, kayak seru nih, gue lagi butuh host nih. Ya kan, orang kayak gini nih gitu kan. Kayak enggak Ya tahu kan? deh. Orang caur itu. Mbak Monik makasih ya udah main di podcast ini. Semoga punya berkesan yang luar biasa di sini. Amin. Makasih Mbak Monik. Sama-sama. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, and share. Kalau ada yang mau jadi narasumber boleh kontak di Instagramnya donan.com, donan DOTCOM. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana?